bapak-bapak dari kelompok minat dan TP yang saya banggakan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga menengok seperti apa sih produk yang diolah oleh para pengusaha madu ini ya Pak ya. Jadi kalau yang tadi kita dari perspektif para ini peneliti birokrat ya, kalau ini dari ininya pengusahanya. Nah, seperti apa sih madu-madu yang menjadi kriteria yang diterima oleh kemudian rumah produksinya seperti apa? Mungkin kita bisa belajar untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman kita. Terima kasih Pak Pur dan Ibu yang telah menyambut kami ya. Ya, terima kasih kita tadi Pak sudah belajar juga di BP2 TSTH Kuwo. Teman-teman sudah belajar juga cara memperangkap koloni, karena kita memang berharap tidak dengan menebang lagi ya untuk memperbanyak koloni, tapi dengan pemecahan ataupun merangkap koloni-koloni yang ada di alam dengan cara yang lebih lestari. Jadi mungkin kita siap ya, masih semangat kan? Oh iya, harus semangat karena udah disediain ini minuman madu, air madu yang jadi khasnya rumah Wilby. Ya, mungkin itu aja Pak, bisa dilanjut untuk materi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Rumah Madu Wilby, yaitu suatu unit usaha ekonomi. Jadi ini suatu usaha pengelolaan lebah madu, ya, berdasarkan mungkin berbasis pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup sebetulnya. Ibu bapak sekalian, karena ini jamnya jam ngantuk ya, ngantuk dan tentunya tinggal singkat gitu kan. Jadi kami tidak akan memberikan suatu teori ya gitu, karena itu pasti sudah jenuh gitu kan. Hanya mungkin bahwa di sini ada kesempatan untuk melengkapi pelatihan yang sudah mungkin seminggu di lokasi di sana, ditambah lagi tadi 1 hari di kantor bank ya. Jadi gambaran saya yang saya tangkap mungkin selama kurang lebih seminggu belajar itu lebih fokus ke budidaya, bagaimana menghasilkan suatu produk dari lebah. Ya, di sini mungkin kelanjutannya. Jadi produk lebah unggulannya apa, pengelolaannya seperti apa supaya bisa diterima oleh pembeli. Intinya itu. Jadi sudah banyak belajar selama beberapa hari. Saya akan ulangi sedikit. Produk lebah yang utama ini saya taruh di depan sengaja. Pertama madu udah tahu semua. Yang kedua bipolen ya, bipolen. Yang ketiga royal jelly ya. Nanti ini produk-produk lebah, produk-produk unggulannya. Ada lagi juga lilin. Ini lilin, ini juga produk lebah. Lilin ada sarang galo-galo, propolis. Ini produk lebah. Ini lilin galo-galonya. Jadi ini contoh nanti kalau bapak-bapak sudah kembali ke daerahnya masing-masing, di situ berbudidaya lebah, produknya ini. Jadi produknya bukan madu aja. Nilai jual yang lebih mahal itu justru bukan madu. Madu yang paling murah. Jadi ada kesempatan mungkin ya berapa menit ya, itu untuk pengenalan. Jadi mungkin kami tidak akan memberikan satu teori gitu kan, karena itu nanti bikin ngantuk.
lebih banyak saya mungkin sampaikan apa video atau film-film dan langsung melihat produk kami tunjukkan nanti langsung produk-produknya. Ya, jadi saya mulai saja karena ini hari Selasa kan sebetulnya hari libur karyawan kalau di Kuok ini. Jadi mesin-mesin produksi ini nggak jalan. Ya, jadi supaya ada gambaran, saya putar aja dulu video profilnya dulu, alur produksinya gitu kan. Nanti setelah ini cuma sekitar 8-9 menit. Setelah melihat ini baru kita jalan. Kita lihat dulu alur produksinya, produk-produknya gitu kan. Nanti sudah paham dengan produk-produknya, dengan alat-alatnya. Nanti kita duduk lagi, diskusi lagi untuk coba kita kembangkan bagaimana produk itu bisa diterima sama pasar. Jadi gambarannya itu ya. Jadi ada 1,5 jam atau 1 jam. Mudah-mudahan ada oleh-olehnya dari sini untuk mendapatkan gambaran produk lebah itu apa, diapakan supaya itu laku di pasaran. Ya. Harga madu supaya harga madunya nilai jualnya lebih bagus, diapakan. Jadi intinya itu. Jadi kita putarkan aja video profilnya, itu alur produksi anunya. Baik, kita lihat sama-sama. Dibiarkan suatu saat akan menjadi tinggal selama. Berawal dari keprihatinan pribadi melihat cara panen konvensional yang kurang baik, terutama safety atau keamanan dalam memanjat pohon, perhitungan siklus hidup koloni, cara memotong sisiran madu, dan peralatan panen yang digunakan. Begitu juga kualitas hasil panen dan penanganan pasca panen yang perlu ditingkatkan. Lebih terpanggil untuk mengedukasi bagaimana pemanenan secara lestari, disertai pemanfaatan diversifikasi produk hasil lebah liar yang sebetulnya tidak kalah kualitasnya dengan berbagai produk lokal impor. Bahan baku utama produksi dari lebah liar, terutama lebah-lebah apis sulfata.
spesies logam-logam trigona. Pakan logamnya alami dari berbagai nektar tanaman hutan. Madu dan bibit dari hutan sesampai di rumah madu Gilby dilakukan supervisi sesuai masing-masing produk. Barang madu yang tertutup selnya dipacking untuk madu salam. Dan ada yang diekstrak untuk mendapatkan madu yang bersih dan steril. Bibit kolom disimpan dalam freezer. Madu hasil ekstraksi disaring dan ditingkatkan kualitasnya dengan cara diturunkan kadar airnya dari 26% kadar air alami menjadi di bawah 22% sesuai dengan ketentuan SFI. Teknologi yang digunakan adalah sistem hujan di ruangan kering dengan menggunakan mesin dehumidifier tanpa pemanasan sehingga kerusakan madu bisa kita hindari. Madu yang sudah sesuai ketentuan SFI masuk ke dalam ruang packaging. Untuk madu formula ditambah dengan berbagai produk logam yang lain seperti propolis, royal jelly, bipolar. Ada juga yang dikemas dalam saset untuk memudahkan pengguna madu pada saat perjalanan atau traveling. Diversifikasi produk yang lain adalah propolis. Dan beberapa derivatnya seperti sabun madu, sabun propolis, sabun Holland, sabun trigona, dan krim sabun wajah juga diproduksi di rumah madu Gilby. Produk yang sudah disupervisi dikirim ke outlet-outlet yang sebagian ditempatkan di seluruh rumah madu Gilby. Gilby juga sudah mempunyai legalitas usaha, yaitu SIU, SITU, TBP, dan lain-lain. Juga legalitas produk seperti halal MUI, izin edar dari BPOM dan SFI. Alhamdulillah, merek Gilby sudah dipatenkan dari Menkumham sebagai HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Berbagai penghargaan sudah diraih oleh Gilby, antara lain Piala Penghargaan Sidakarya dari Gubernur Riau dan Piala Penghargaan Karamakarya dari Presiden Republik Indonesia. Rumah madu Gilby juga memberikan edukasi dan pelatihan bagaimana pemanenan, budidaya logam madu, dan kewirausahaan bagi masyarakat dan akademisi. Detail produk silakan dilihat di website kami www.rumahmadugilby.com. Silakan memilih produk Gilby sesuai dengan kebutuhan. Hidup sehat dan cantik bersama madu Gilby. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, ini gambaran tadi alur produksinya.
Jadi supaya mungkin lebih itu kan video ya. Mungkin kesempatan sekarang untuk kita melihat langsung, kita keliling mungkin dari awal, dari mulai madu masuk, turunkan kadar air itu supaya kental kan. Karena kalau madu yang alami itu kadar airnya masih tinggi. Jadi kalau kita sudah ke pasar retail, pasar yang lebih luas, itu nanti kayak supermarket apa itu dia tidak mau menerima. Kalau kadar airnya tinggi nanti meledak, dia akan menumpahin barang yang lain gitu kan. Jadi ada standar nasional Indonesia harus diturunkan kadar airnya menjadi paling tinggi 22%. Kalau di Filipina sekitar 20-21. Nanti sebetulnya alatnya sederhana, nanti kita tengok gitu kan. Lalu jalan nanti ke setelah jadi madu itu nanti ada yang ditambah pollen, ada yang ditambah royal jelly, ada yang ditambah propolis gitu kan, di packing. Nah nanti bisa dilihat packagingnya gitu kan. Nanti cara bisa dilihat juga nanti mesin-mesin propolis, sabun gitu kan. Jadi supaya ada gambaran kalau mau ternak garo-garo itu hasilnya bukan hanya madu, ya, tapi sarang garo-garonya itu juga bisa diolah menjadi propolis yang nilai jualnya nanti kalau dijual harganya mahal. Ya, supaya ada gambaran kita tengok. Mudah-mudahan tahun depan nanti dari Bu Aca ini bisa mengadakan alatnya. Jadi nanti bisa di sana dikembangkan, gitu ya. Nah kita tengok dulu supaya ada gambaran. Ini dipandu sama Pak Andani.